Kenapa sudah musim kemarau tapi masih hujan di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia? Kita langsung bahas bersama narasumber sudah bergabung sambungan daring dengan Bapak Sunardi, Senior Forecaster BMKG Jakarta. Langsung saya sapa, selamat sore Pak Sunardi. Selamat sore ya Pak Heranov. Ya, mungkin tadi Anda sudah mendengarkan penjelasan saya kutip dari laman pihak BMKG ya. Bisa dijelaskan kembali Pak Sunardi, kenapa penyebab adanya yang kita alami fenomena panas di siang hari, justru sore hingga malam hari kita diguyur hujan, Pak? Ya, perlu disampaikan memang saat ini kita di beberapa tempat masih dalam musim peralihan ya dari Mhm. musim hujan ke musim kemarau atau disebut juga eh, masyarakat biasanya musim pancaroba. Ya. Jadi memang pada saat ini kelembaban udara masih cukup relatif tinggi, Hmm. kemudian juga didominasi dengan radiasi matahari yang cukup tinggi di pagi hari dan itu memicu pertumbuhan awan-awan cumulonimbus yang Hmm. cukup masif. Jadi pada pagi umumnya cerah, terik, kemudian menjelang siang dan malam hari umumnya bisa menjadi hujan dengan awan cumulonimbus yang cukup masif tersebut begitu. Baik, Mas Heranov. artinya ada suhu yang labil di situ ya. Ini Ya, baru menjadi fenomena yang kita alami tahun ini atau memang sudah lumrah terjadi di masa sebelumnya? ya. Ah, eh, untuk musim peralihan memang polanya seperti itu ya. oke. Hujan itu biasanya di siang dan malam hari diawali Hmm, dengan panas dan terik. oke. Di musim peralihan itu memang terjadi. Kalau bisa dipetakan Pak Sunardi, di mana saja fenomena ini kita alami di Indonesia? Ya, Hmm. fenomena ini di saat ini memang pada dasarnya 2 bulan Mei memang sekitar 11% sudah memasuki musim kemarau, tapi Hmm. masih sekitar 59% ZOM itu masih dalam musim hujan. Jadi memang eh, masih akan terjadi di sekitaran wilayah Jawa, kemudian Hmm. di sekitaran Sumatera, kemudian di wilayah Sumatera bagian timur dan kemudian Kalimantan, Hmm. kemudian juga di wilayah-wilayah Sulawesi. Pak Sunardi? Pak Sunardi masih tersambung? Silakan dilanjutkan Pak. Halo, apakah Maaf tadi sudah? sempat ke unmute. Iya. Baik. Jadi memang Hmm. saat ini beberapa tempat di wilayah Pulau Jawa, Hmm. kemudian di Sumatera Selatan, kemudian di Sumatera bagian timur, kemudian di sebagian Kalimantan, kemudian di pesisir selatan Jawa, ini Oke. masih akan terjadi di musim peralihan seperti ini dan polanya Oke. hampir mirip-mirip begitu. Baik, baik. Saya langsung sapa juga narasumber lain yang sudah bergabung, Pak Sunardi. Kita sudah tersambung dengan Bapak Muhammad Yohan, selaku Kabus Datin BPBD DKI Jakarta. Selamat sore, Pak Yohan. Apa kabar Anda? Selamat sore. Baik, Alhamdulillah sehat. baik. Saya langsung ke Anda juga. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Sunardi, beberapa wilayah mendapatkan fenomena musim kemarau disertai hujan. Lantas apa yang dilakukan pihak Anda mengantisipasi peralihan musim ini di Jakarta? Baik, Hmm. tentunya banyak yang sudah kami siapkan ya dari BPBD Provinsi DKI Jakarta Hmm. dan kami bekerjanya itu tentunya sepanjang tahun ya. Jadi Mhm. karena sampai bulan Mei ini lebih banyak hujannya, tentunya persiapan-persiapan terhadap menghadapi hujan itu sudah lebih banyak kami lakukan ya. Ya. Tentunya kami mendapat data-data yang proporsional dan online dari BMKG. Kami terhubung Hmm. ada eh, aplikasi Oke. BMKG Signature yang kami gunakan ya. Mhm. Jadi kami terhubung langsung dengan BMKG, kami analisa apa yang disampaikan oleh BMKB, kami analisa kembali dan kami lakukan persiapan-persiapan bukan hanya BPBD saja, tapi koordinasi internal dengan instansi-instansi yang ada di Jakarta, Mhm. khususnya dengan Dinas Sumber Daya Air, dengan dinas-dinas yang lain ya, dengan kelurahan, kecamatan, wali kota, ini bagaimana mengantisipasi situasi yang terjadi sekarang yang seharusnya sudah masuk kemarau tapi masih banyak hujan yang terjadi ya. Oke. Dan langkah-langkah yang kami lakukan Mhm. diantaranya adalah kami mengerahkan 267 personil untuk memonitor wilayah setiap harinya. Jadi Mhm. kami punya 267 personil petugas penanganan bencana
Hmm. di seluruh wilayah kelurahan yang ada di Jakarta ya. Mereka menjadi PIC ini, dan ini menjadi pengumpul data utama yang disampaikan ke Pusdal Ops BPBD, dan Pusdatin diolah kembali oleh Pusdatin BPBD. Untuk langkah mitigasi tentunya kami siapkan eh, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, kami sampaikan melalui media yang terkini, yaitu media sosial ya, di Hmm. Instagram kami. Setiap prediksi yang kami analisa dari BMKG itu kami sampaikan secara rutin melalui media sosial ya. Hmm. Jadi apa saja isu-isu terkini terkait Oke, dengan hujan ini kami sudah sampaikan di media sosial. Sementara baik. untuk personil di lapangan, Hmm. tentunya personil ini juga berkoordinasi dengan eh, unsur-unsur yang ada di wilayah ya, di kelurahan Baik. khususnya ini, sehingga apapun yang terjadi ini sudah standby semua ya, termasuk beberapa perahu karet juga di wilayah-wilayah yang sangat rawan itu sudah kami Baik. standby kan di sana. Hmm. Baik, baik Pak Yohan, Ya, ini kan selain normalisasi sungai yang dikerjakan, tentu ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan, seperti adanya hal-hal lain memperbaiki drainase sistem tata air di kawasan permukiman. Ini sejauh mana langkah Anda? Karena kalau kita berbicara banjir, beberapa hari lalu setidaknya saya rangkum ya Pak ya, ada banjir di Pondokarya, Tanggul Jebol di Pasar Minggu, banjir Kebonjeruk Duri Kepa. Ini bagaimana penanganan banjir di sana sejauh ini? ya, penanganan banjir tentunya kalau dari BPBD personil itu selalu standby dan segera meluncur ke lokasi ya. Dan Hmm. apabila terjadi hal tersebut, yang kita utamakan adalah penyelamatan daripada warga. Kita Mhm. mengevakuasi warga. Oleh karenanya tadi saya sudah sebutkan bahwa kami sudah menempatkan perahu karet, dan Oke. ada lagi perahu PE kami tempatkan, itu yang lebih kecil ukurannya, sehingga untuk Hmm. wilayah-wilayah yang gang-gang sempit itu bisa kita lalui dengan perahu PE tersebut ya. Baik. Sementara dari Dinas Sumber Daya Air, Hmm. langkah-langkah penanganan juga sudah dilakukan ya. Kami patroli bersama Hmm. membawa pompa mobile ya. Jadi yang punya pompa mobile itu Dinas Sumber Daya Air, tapi kami kawal juga bersama tim dari kelurahan itu ke lokasi-lokasi yang memang kami nilai perlu untuk segera diatasi penanganan genangannya ya, supaya cepat surut. Baik. Seperti demikian. Baik, baik. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung menyiagakan beberapa pompa di sejumlah titik yang rawan bencana banjir. Tapi kalau dari Pak Sunardi apa yang bisa Anda beri gambaran Pak selama sepekan ke depan di Jakarta bagaimana cuaca yang akan terjadi sehingga mendapat gambaran bagi kita semua termasuk dari pihak Pak BPBD, Pak Yohan. Ya, untuk pekan depan memang di Jakarta bervariasi ya, di wilayah utara dan wilayah selatan sangat berbeda potensi hujannya. Jadi untuk sepekan ke depan dominasinya masih cerah berawan di pagi hari. Hmm. Namun perlu diwaspadai potensi-potensi hujan sedang hingga lebat masih akan terjadi, terutama di wilayah selatan dan wilayah timur dari Jakarta. Hmm. Dan juga tidak tertutup kemungkinan di wilayah Jawa Barat juga masih ada potensi-potensi hujan sedang hingga lebat begitu, Mas Herano. Biasanya kalau bencana hidrometeorologi apa yang menjadi catatan Anda, Pak Ya, Sunardi? Hmm. untuk bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh cuaca ya, Hmm. terutama hujan yang cukup deras atau hujan lebat atau sangat lebat. Yang terjadi adalah dampaknya adalah banjir, kemudian juga wilayah-wilayah yang kemiringannya cukup tinggi dan wilayah-wilayah yang rawan longsor. Oke. Jadi bisa disertai dengan longsor ini perlu diwaspadai di wilayah-wilayah tersebut. Untuk wilayah metropolitan, Hmm. terutama di wilayah Jakarta maupun wilayah lainnya di wilayah Semarang atau wilayah pesisir utara Jawa, perlu diwaspadai apabila terjadi hujan. Bencana hidrometeorologinya adalah yang sering terjadi adalah banjir begitu, Mas Heran. Baik, baik. Tentu nanti juga ada pertanyaan lanjut yang saya akan tanyakan kepada Pak Sunardi, bagaimana kemudian bisa dijelaskan kapan kemarau basah ini akan tetap berlangsung di tanah air. Tapi nanti jawab saya jeda maghrib, kami akan bersama dengan Pak Sunardi termasuk Pak Yohan. Setelah jeda maghrib, pemirsa tetap sama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan dialog kami bersama narasumber terkait dengan fenomena musim kemarau disertai dengan hujan. Bersama narasumber sudah bergabung kembali Kapus Datin BPBD DKI Jakarta Pak Muhammad Yohan dan juga dari Pak Sunardi.
senior forecaster BMKG. Kita lanjutkan setelah jeda maghrib, Bapak-Bapak. Saya ke Pak Yohan. Pak Yohan, kalau dari Pak Pramono, Gubernur Jakarta menyatakan kalau berbicara soal banjir di Jakarta ada 3 jenis ya Pak ya. Banjir Betul. kiriman, banjir lokal, dan juga banjir rob. Ini seperti apa nanti penanganan banjir di 3 jenis ini? Ya, Hmm, tentunya banyak yang sudah kami lakukan ya. hmm, Sebagai contoh banjir rob nih. Banjirop itu prediksi yang paling ekstrim itu terjadi pada saat Idul Fitri kan. Tapi hmm, kami sudah berbuat, Dinas Sumber Daya Air itu sudah mempercepat pembangunan tanggul ya untuk sementara dengan tanggul karet ya. hmm. Karena itu eh, keseluruhan tanggul itu memang dalam proses jangka panjang sedang pembangunan NCICD ya yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagian dan sebagian lagi oleh Kementerian PUPR ya. Mhm. Itu sebagai salah satu contoh untuk menangani banjirop ya. Kemudian untuk banjir yang lain, banjir kiriman. Nah, ini kami sudah mengaktifkan selama bertahun-tahun dan sekarang ada penambahan alat juga. Kami Mhm. mengaktifkan early warning system ya. Early warning system itu adalah alat sensor yang kami gunakan di lapangan untuk memberikan informasi yang kami olah untuk disampaikan ke masyarakat. Hmm. Pada umumnya kami sampaikan ke jalur yang tercepat itu melalui media sosial ya, Hmm. tapi ada kalanya juga melalui SMS blast yang isinya kira-kira menyampaikan misalnya ada banjir kiriman ya Ya. dari Bogor gitu. Hmm. Pintu air Katulampa sudah cukup tinggi, nanti disampaikan di pengumuman bahwa dalam beberapa jam ke depan itu air dari Bogor itu akan tiba di Jakarta dalam waktu beberapa jam ke depan. Nah, Oke. ini pun kita ada alatnya ya, Hmm. alat yang menyampaikan dengan menggunakan pengeras suara itu biasanya bisa didengarkan oleh warga yang memang tinggal di sepanjang bantaran kali. Jadi Oke. sistem-sistem seperti itu sudah Hmm. kami persiapkan ya untuk mengantisipasi karena fokusnya kami adalah penyelamatan eh, jiwa ya, penyelamatan jiwa, penyelamatan warga ya. Hmm. Dan ini kami laporkan secara periodik. Nah, Oke. kalau dalam pengamatan kami dalam Hmm. beberapa hari ini yang terjadi banjir itu eh, campuran ya antara banjir kiriman dan banjir lokal. Oke. Tapi Hmm. eh, eh, ini kalau bisa dilihat ini lokasinya lebih banyak di wilayah Jakarta Barat ya. Jadi Oke. debit air yang cukup tinggi, Hmm. memang mengalirnya cukup deras, tapi tidak sampai mengenang di wilayah-wilayah Jakarta Pusat atau Jakarta Hmm. Timur. Ada beberapa di Jakarta Selatan tapi cenderung cepat surut dan ada beberapa titik yang saling bertemu ini antara hujan lokal dengan banjir kiriman di wilayah-wilayah tertentu di Jakarta Barat ya. Ini Oke. mencakup Hmm. beberapa RT ya. Jadi dari tahun ke tahun penanganan sebetulnya lebih mikro sehingga kami bisa menyebut sekarang kejadian itu per RT. Kalau 10 tahun yang lalu mungkin per kawasan, mungkin per kelurahan, Oke. per kecamatan, Hmm. tapi yang terkini kami bisa mendefinisikan kejadian banjir. Kami setiap hari juga membuat peta ya. Kalau apabila terjadi banjir ini kita punya peta genangan areanya ini Hmm. bisa kita analisa gitu. Jadi untuk sementara waktu untuk beberapa kejadian beberapa hari ini kami analisa itu ada perpaduan antara Hmm. banjir kiriman dan banjir lokal di titik-titik tertentu. Demikian. Ini sudah disampaikan ke Wali Kota Jakarta Barat karena yang menjadi concern Anda, genangan yang cukup lama itu terjadi justru di Jakarta Barat. Iya betul karena Hmm. ada tadi saya sebut ada banjir lokal ya. Oke. Banjir lokal itu ini biasanya disebabkan oleh penyebab yang berbeda-beda ya. Hmm. Bisa jadi mungkin ada drainase yang terhambat atau apa. Jadi sifatnya ketika hujan terjadi di area tertentu, nah di situ juga ada situasi tertentu yang eh, ini tentatif ya. Oke. Mungkin ada Hmm. saluran yang tersumbat atau apa gitu. Hmm. Jadi kira-kira seperti itu. Baik. Baik. Dan Hmm. kami juga berkoordinasi terus dengan Hmm. pihak-pihak di kelurahan, di kecamatan gitu. Karena data-datanya pun kami himpun dari petugas kami di lapangan langsung ya, Mhm. berkoordinasi dengan rekan-rekan yang ada di kelurahan dan kecamatan. Oke, saya ke Pak Sunardi. Pak Sunardi, ini bisa dijelaskan ke kami, Pak.
Dengan 3 jenis banjir tadi Pak, banjir lokal, banjir kiriman, banjir rob, ini cenderung terjadi saat peralihan musim kah atau memang saat musim hujan saja? Iya, Hmm, kejadian banjir kalau dari BMKG ya, kalau hmm, kita lihat dari kejadian-kejadian yang sudah pernah dialami, hmm, memang pada saat puncak musim hujan hmm. terutama, kemudian pada saat peralihan apabila ada gangguan atmosfer, terutama sirkulasi siklonik di selatan Banten, kemudian juga gangguan atmosfer lainnya seperti MJO dan Rossby dan Kelvin juga memicu peningkatan hujan. Jadi memang Hmm, dominannya memang di musim penghujan, terutama di puncak musim hujan, terutama di Desember, kemudian hingga Februari, oke. kemudian juga di peralihan. Jadi pada saat Hmm. peralihan, biasanya kadang peningkatan atmosfer tidak terduga dan itu bisa menyebabkan potensi-potensi hujan-hujan ekstrim begitu. Baik, baik, baik. Sebagai gambaran juga Pak, kapan musim kemarau yang benar-benar musim kemarau tanpa hujan ini kapan Pak? Dan di mana saja nanti akan dimulai? Iya, Hmm, eh, kalau kita lihat dari perakiraan awal musim kemarau, jadi memang awal-awal itu adalah di Mei dan Juni ya, Mei akhir dan Juni mhm. awal musim kemarau. Kemudian puncak Oke. musim kemarau, Mhm. puncak musim kemarau dia di sekitar 59 persen zone itu terjadi di antara Juni hingga Agustus tahun 2025. Baik. Kemudian juga perlu Mhm. diperhatikan bahwa sekitar 26% wilayah mengalami kemarau lebih basah dari normal. Jadi diartikan memang pada saat musim kemarau Mhm. masih ada potensi-potensi hujan yang akan terjadi. Kemudian juga Oke. sekitar 14% wilayah Indonesia itu di bawah normal. Jadi yang kita highlight adalah di atas normal, lebih basah dari normalnya, itu di sekitaran sebagian kecil Aceh, kemudian sebagian besar Lampung, Baik. Jawa bagian barat hingga tengah, kemudian Bali, NTB, dan NTT, kemudian sebagian kecil dari wilayah Sulawesi dan sebagian kecil di wilayah Papua bagian tengah. Seperti itu, Mas Baik, Heranov. baik. Semoga ini menjadi gambaran ke publik, tentu tidak dari pihak pemerintah saja yang peduli dengan lingkungan sekitar, bencana hidrometeorologi, termasuk partisipasi masyarakat akan sadar lingkungan, membuang sampah di tempatnya, begitu ya Bapak-Bapak ya. Terima kasih untuk waktu Betul. berdua Bapak Muhammad Yohan, Kabus Datin BPBD DKI Jakarta, dan juga Bapak Sunardi, Senior Forecaster BMKG Jakarta. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat Selamat malam. malam, terima kasih.